Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Minggu 5 Mei 2024 berjudul Sang Penderita Ilahi. Ayatnya di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebagai pengganti dan penjamin manusia, kejahatan pria dan wanita ditanggungkan ke atas Kristus. Dia dianggap sebagai pelanggar agar dia dapat menebus mereka dari kutukan hukum. Rasa bersalah dari setiap keturunan Adam dari setiap zaman menekan hatinya, dan murka Allah dan manifestasi mengerikan dari ketidaksenangannya karena kedurhakaan memenuhi jiwa anaknya dengan ketakutan. Berpalinglah wajah ilahi dari juru selamat pada saat penderitaan yang luar biasa ini menusuk hatinya dengan kesedihan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh umat manusia. Setiap kepedihan yang ditanggung oleh anak Allah di kayu salib, tetesan darah yang mengalir dari kepalanya, tangan dan kakinya, kejang yang disebabkan oleh penderitaan yang menyiksa tubuhnya, dan siksa yang tak terkatakan yang mengisi jiwanya atas kenyataan wajah Bapanya tersembunyi darinya, berbicara kepada pria dan wanita bahwa demi kasih kepadamu, anak Allah setuju untuk menanggung kejahatan keji ini. Untukmu dia menghancurkan kuasa kematian dan membuka gerbang Firdaus dan kehidupan yang kekal. Dia yang menenangkan amukan badai dengan firman-Nya dan berjalan di atas ombak yang tertutup buih, yang membuat setan gemetar dan penyakit lari atas jamahannya, yang menghidupkan orang mati dan membuka mata orang buta, menawarkan dirinya di kayu salib sebagai pengorbanan terakhir untuk umat manusia. Setan dengan pencobaannya yang ganas menyayat hati Yesus. Dosa yang begitu dibenci oleh pandangannya ditimpakan ke atasnya sampai dia mengerang karena begitu beratnya. Tidak heran jika kemanusiaannya gemetar pada saat yang menakutkan itu. Para malaikat menyaksikan dengan takjub penderitaan mendalam dari anak Allah yang jauh lebih besar daripada rasa sakit fisiknya, sehingga yang terakhir kepedihan yang lebih sukar dirasakan olehnya. Alam yang tak bernyawa menyatakan simpati terhadap penciptanya yang terhina dan sekarat. Matahari menolak untuk melihat pemandangan yang mengerikan itu. Sinarnya yang terang benderang yang menyinari bumi pada tengah hari tiba-tiba tampak seperti terhapus. Kegelapan pekat adalah lambang penderitaan jiwa dan kengerian yang melingkupi anak Allah. Dia telah merasakannya di Taman Getsemani, ketika dari pori-porinya keluar tetesan darah, di mana dia akan mati jika seorang malaikat tidak dikirim dari kerajaan sorga untuk menguatkan sang penderita ilahi agar dia dapat menginjak jalan bernoda darah menuju ke Kalvari. Renungkan lebih dalam. Apakah lagi yang harus Yesus derita untuk meyakinkan saya agar berserah kepadanya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita kembali bersukacita tentunya mendapatkan poin-poin yang penting dalam renungan kita saat ini. Bagaimana kita dapat diarahkan kembali pandangan hati, pandangan kerohanian kita untuk tertuju kepada salib Kristus di atas bukit Golgota. Penderitaan yang dia alami, penderitaan yang dia terima, sakit dan juga segala tekanan-tekanan yang diperadapkan kepadanya. Sesungguhnya semuanya ini tidaklah sebanding dengan pada saat dia memandang akan wajah Bapanya, namun terselubung, seolah-olah dia terpisah, seolah-olah dipisahkan dan jauh daripada hadapan Bapanya. Dan itu menjadi satu tekanan yang luar biasa, sehingga secara kemanusiaan pun maka tubuh Kristus gemetar. Saudaraku, inilah yang harus kita renungkan selalu dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah kita, yaitu Yesus Kristus sang penderita itu, dapat menyembuhkan kita melalui bilur-bilurnya. Kita dapat keselamatan dan melalui segala pengorbanannya akan menebus segala pemberontakan kita. Dan dalam remuk yang dia derita, kita akan beroleh
keselamatan. Saudara yang kekasih, biarlah kiranya di setiap kehidupan, di setiap hari-hari yang kita lalui, kita akan tetap memandang kepada salib Kristus sehingga iman kita selalu diteguhkan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih hari ini kami kembali bersukacita ya Bapa. Hari yang baru Tuhan berikan ya Tuhan, menjadi satu kesempatan yang baru lagi untuk kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terang yang indah untuk kami terima melalui renungan ini, untuk memancarkan cahaya dalam kehidupan kami yang dipenuhi dengan kegelapan. Dan biarlah kami selalu memandang kepada wajah Kristus yang ada di atas kayu salib, sehingga Tuhan kami akan melihat bagaimana kerelaan Tuhan oleh karena cinta kasih Tuhan untuk menebus kami manusia yang hina ini. Oleh karena Engkau memandang kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau. Hari ini dimanapun umat-umat Tuhan berada, persiapkanlah kami senantiasa dalam menghadapi tantangan, cobaan yang akan kami hadapi. Biarlah kami dapat melewati melaluinya, dan bahkan kami dapat mengalahkannya di dalam kuasa Tuhan. Berikanlah berkat-berkat baik kesehatan ya Bapak, keselamatan. Demikian juga bukakan tingkap langit sehingga keperluan dan kebutuhan anak-anak Tuhan senantiasa terpenuhi. Kehadiran-Mu di tengah hidup keluarga untuk membawa damai, sukacita anak-anak dalam pertumbuhan perkembangan mereka, yang sementara juga akan menempuh ujian Tuhan akan berikan, sehingga mereka meraih harapan dan cita-cita mereka, yang membuat mereka juga akan setia berdiri sebagai tiang-tiang bagi gereja Tuhan. Bapa, bagi para janda-janda bersama dengan anak-anak yatim yang memerlukan dalam kehidupan mereka, bahkan umat-umat Tuhan yang berada di tengah kesulitan, kesusahan oleh karena bencana alam dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang akan menjadi penyelamat bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya lebih daripada apa yang kami mohonkan, Tuhan tahu yang terbaik ya, dan biarlah itu menjadi jawaban yang terindah bagi kami. Ampuni kami dari dosa kami Bapa, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.